Halo semua, kembali lagi di channel RTFCL dan Veg. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini, kita akan membahas bagaimana mengelola dan menganalisis data untuk mengetahui prediksi dari estimasi interval dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel dan SPSS. Namun, sangatlah penting untuk kita mempelajari dan ketahui tentang apa itu estimasi interval. Berikut ini penjelasannya. Dalam mempelajari statistik, ada dua area dalam statistik inferensi, yaitu pertama, statistik estimasi atau estimation adalah statistik sampel untuk mengestimasi nilai parameter populasi yang tidak diketahui. Dan kedua, uji hipotesis, test of hypothesis, yaitu tentang keyakinan, kebenaran sampel terhadap parameter nilai populasi yang tidak diketahui. Ada dua jenis estimasi terhadap parameter populasi, yaitu estimasi titik poin atau point estimation, yaitu nilai tunggal statistik sampel yang digunakan untuk mengestimasi parameter populasi. Kedua, estimasi interval atau interval estimation, yaitu nilai interval dari statistik sampel yang berisi kemungkinan terjadi parameter populasi. Dalam video kali ini, poin penting pembahasan kita adalah tentang estimasi interval. Jadi, perlu kita ketahui secara jelas apa yang dimaksud dengan estimasi interval atau interval estimation, dan bagaimana melakukan prediksi dari interval estimation. Apa yang dimaksud dengan nilai estimasi? Estimasi adalah suatu metode di mana kita dapat memperkirakan nilai dari suatu populasi dengan menggunakan nilai dari sampel. Estimator adalah nilai pendugaan suatu data statistik sebagai sampel yang digunakan untuk mengisi suatu parameter. Ada dua jenis estimasi menurut pembagiannya, yaitu estimasi titik dan estimasi interval. Estimasi berdasarkan jenis parameternya dibagi menjadi dua, yaitu estimasi rata-rata dan estimasi proporsi. Estimasi interval atau interval estimation yaitu suatu interval yang dengan tingkat kepercayaannya tertentu memuat nilai parameter. Dalam menganalisis data, untuk mendapatkan hasil estimasi interval, kita perlu mengetahui hal-hal penting, diantaranya yaitu apa yang dimaksud dengan confidence interval. Confidence interval atau selang kepercayaan merupakan perkiraan rentang nilai yang mencakup nilai parameter populasi sebenarnya. Mengetahui perkiraan rentang nilai yang mencakup nilai parameter populasi sebenarnya. Apa makna 95% confidence interval of the mean? Contoh, 95% of confidence interval artinya jika saya mengambil 100 sampel, maka kemungkinan 95 sampel saya akan mencakup nilai population mean sesungguhnya. Sebuah interval kepercayaan terdiri dari 3 komponen, yaitu nilai statistik, rata atau proporsi, tingkat kepercayaan, dan derajat penyimpangan atau standar error. Rumus estimasi selang kepercayaan mu x sama dengan x bar plus minus set sigma per akar n. Dalam menganalisis data, untuk prediksi estimasi interval ini, saya menggunakan data dari Badan Pusat Statistik Indonesia, yaitu data sosial dan kependudukan untuk menganalisis data indeks pembangunan manusia menurut provinsi. Data ini kemudian akan diunduh dan ditampilkan pada lembar kerja Microsoft Excel seperti berikut. Sebelum kita lanjut, Microsoft Excel adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk mengelola sebuah data dengan otomatis melalui berbagai bentuk seperti rumus, perhitungan dasar,
pengelolaan data, pembuatan tabel, pembuatan grafik, hingga manajemen data. Kita lanjut pada pembahasan. Ada 35 data indeks pembangunan manusia menurut provinsi. Estimasikan indeks pembangunan manusia rata-rata sesungguhnya atau populasi dari seluruh provinsi tersebut dengan estimasi interval pada tingkat kepercayaan 95%. Kita akan melakukan analisis untuk prediksi interval dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel terlebih dahulu. Pada lembar kerja Microsoft Excel, kita klik bagian menu data, kemudian pilih data, analis atau analisis data. Kalau bagian data analisis belum muncul pada bagian menu data, berarti kita harus menampilkan terlebih dahulu dengan mengklik file, Options, pilih Add-ins, kemudian pilih Analysis Toolpath dan klik OK, sehingga akan muncul pada bagian kanan atas pada menu data. Kemudian, kita akan melakukan analisis data statistika untuk data pembangunan manusia. Klik pada bagian data analisis, pilih deskriptif statistik, akan muncul tampilan seperti berikut. Pada bagian ini, kita masukkan data yang akan dianalisis. Ada total 35 data indeks pembangunan manusia di seluruh provinsi Indonesia. Bisa kita blok juga dari bagian judulnya dan kemudian kita upload pada input rate, akan ditampilkan jumlah data yang kita inputkan. Bagian grup by-nya, kita pilih bagian kolom karena data yang dimasukkan ada kolom. Kemudian centang pada bagian label input raw karena raw atau baris pertama adalah bagian judulnya. Pada bagian outputnya, kita tentukan tempat untuk nantinya hasil output tersebut keluar. Jika sudah mengisi output rate-nya, kita centang bagian summary statistik dan centang bagian confidence level for min 95%, kemudian klik OK, sehingga akan muncul hasilnya seperti berikut. Akan terlihat hasil indeks pembangunan manusia menurut provinsi tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut. Min sama dengan 70,88, standar errornya sama dengan 0,68, median 71, mode sama dengan 72. Standard deviation 3,96. Nilai minimumnya adalah 60 dan maksimumnya adalah 81. Dan untuk confidence level 95% adalah 1,384. Untuk menganalisis data, dalam memprediksi estimasi interval dapat juga dilakukan dengan menggunakan SPSS. Mengapa dalam analisis ini perlu menggunakan aplikasi SPSS? Karena SPSS adalah sebuah software pengelola data statistik atau yang digunakan untuk analisis statistik interaktif atau batch. SPSS merupakan kepanjangan dari Statistic Page for the Social Science. SPSS memiliki tampilan yang user-friendly dengan cara penggunaan yang mudah. Maka kita harus membuka lembar kerja SPSS. Sehingga dalam memprediksi data dengan skala interval, maka data yang ada pada data Excel akan di-copy pada bagian data view, sehingga tampilan akan seperti ini. Pada bagian variabel, isikan nama variabel dengan nama indeks pembangunan manusia, tipenya adalah numeric dan dimensionnya nominal. Jika sudah sesuai, maka kita akan melakukan analisis data dengan cara klik Analyze, pilih Descriptive Statistik, kemudian pilih Explore, sehingga akan muncul tampilan seperti berikut.
Pada bagian Explore, pindahkan indeks pembangunan ke bagian Depend List. Klik pada bagian Statistik, kemudian centang pada bagian Deskriptif dengan confidence interval for mean sebesar 95%. Kemudian, klik Continue pada bagian Deskriptif, centang pada bagian Histogram, dan klik Continue. Jika sudah klik OK, sehingga akan muncul tampilan seperti berikut. Ini merupakan hasil output dalam menentukan prediksi estimasi interval pada data indeks pembangunan di daerah. Dari hasil output menunjukkan bahwa terdapat 3 tabel penjelasan dan grafik histogram yang menggambarkan hasil yang didapat. Pada tampilan ini terdapat 3 tabel yang terdiri dari tabel pertama, Case Pricing Summary, valid data pada tabel N sebanyak 34 dan present tense sebesar 100%. Pada tabel kedua terdapat tabel deskriptif. Pada hasil output deskriptif, ini hasil output yang dihasilkan sama dengan hasil output analisis statistik dengan Microsoft Excel. Kita bisa pindahkan data ini, kemudian kita masukkan di Microsoft Excel. Untuk nilai rata-rata min 70,88, hasil ini sama seperti hasil pada Microsoft Excel. Standar errornya sama dengan 0,680. Confidence interval for min nya dengan hasil untuk lower bound 69,50 dan upper bound 72,27. Bisa kita lihat jelas persamaan data statistiknya melalui Excel dan SPSS. Selanjutnya, untuk tabel ketiga merupakan tabel Test of Normality dengan hasil nilai statistik yang dapat kita lihat pada tabel berikut. Test of Normality. Dari hasil analisis data untuk prediksi nilai estimasi pada indeks pembangunan manusia di setiap provinsi diperoleh hasil dalam bentuk histogram yang dapat kita lihat bersama pada grafik berikut ini. Menghasilkan min sama dengan 70,88 dengan standar deviation-nya sebesar 3,968 pada jumlah data sebanyak 34. Grafik normal key per key plot of indeks pembangunan manusia yang dihasilkan seperti berikut. Dan Daytron normal key per key plot of indeks pembangunan manusia dan observe fit flow atau nilai yang dihasilkan seperti tampilan berikut. Demikianlah penjelasan saya pada video kali ini tentang prediksi estimasi interval pada data indeks pembangunan manusia menurut provinsi tahun 2021. Semoga video ini dapat bermanfaat dan membawa wawasan bagi kita sekalian. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan share ya ke teman-teman kamu. Satu kalimat menutup untuk perjumpaan kita. Lakukan yang terbaik di semua kesempatan yang kamu miliki. Sekian dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Bye-bye.